Di video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal tentang barisan dan deret geometri serta deret tahingga. Sebelum nonton, buat teman-teman semua jangan lupa like, share, dan sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan soal modul lengkapnya, bisa cek di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi maupun kolom komentar. Nah, pastikan teman-teman simak videonya, jangan di-skip-skip supaya teman-teman juga dapat pemahaman yang utuh tentang materi barisan dan deret geometri yang akan kita bahas dalam bentuk soal latihan kali ini. Ya, jadi kali ini kita akan bahas soal-soalnya aja. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang pertama. Diketahui barisan geometri 2, 2 per 3, 2 per 9, dan 2 per 7. Nah, ciri dari barisan geometri itu akan memiliki rasio yang konstan antar sukunya. Nah, supaya gampang, di sini kita ingatnya seperti ini. Kalau suku pertama itu A, suku kedua ini tinggal kita kalikan dengan R. Jadi A kali R. Suku ketiga berarti AR pangkat 2. Suku keempat itu berarti AR pangkat 3. Dan seterusnya ya. Jadi dari rumus suku ke N itu kan AR pangkat N kurang 1. Ini selalu berselisih 1. Ingatnya kayak gini aja. Jadi lebih gampang buat kita ingat dibanding kita mengingat rumusnya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat untuk soal nomor 1 yang ditanyanya itu adalah rasio. Nah, dari 2 ke 2 per 3 ya. Untuk menentukan rasionya, di sini kita bisa pakai suku sesudah dibagi suku sebelum. Nah, dalam kasus ini kita pakai suku sesudahnya itu yang 2 per 3. Dan suku sebelumnya itu 2. Jadi, suku keduanya kita bisa isi di sini 2 per 3 dibagi 2. Jadi berapa tuh? 2 per 3 dibagi 2, ini 2 sama 2-nya bisa kita coret deh. Terus 3-nya pindah ke bawah. Jadi, sama dengan 2 per 6 ya. Kalau ini kita kaliin dulu ya, 2 per 6 kita bagi 2 masing-masing. Ya, nanti kita dapat rasionya 1 per 3. Dan perhatikan ya, kalau rasio pada barisan geometri, ini sama semua. Jadi ke sini kali 1 per 3. Ke sini juga akan kali 1 per 3. Ke sini juga akan kali 1 per 3 gitu ya. Nah, jadi di sini opsi yang tepat jelas yang B. Soal yang kedua, dari suatu deret geometri diketahui UN sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2N. Nah, rasio deret geometri tersebut adalah, nah cara gampang untuk menentukan rasionya, di sini kita cari aja suku pertama dan suku kedua. Nah, ini kan kita dikasih tahu persamaan dalam bentuk UN. Jadi buat menentukan suku pertama, kita tinggal ganti aja di sini variabel N dengan 1 dan 2 ya. Jadi N-nya kita ganti sama 1 dan 2. Kemudian kita bandingkan. Nanti kita akan dapat rasionya. Jadi U1 itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 2 kali 1. Jadi N-nya kita ganti dulu sama 1 di sini. Ya, ini jadi 2 pangkat 3 kurang 2 kan 1 ya. 2 pangkat 1 ya hasilnya 2. Nah, suku kedua ini berarti kita ganti N-nya sama 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2. Ini kalau kita hitung 3 kurangi 4 itu negatif 1 gitu. Nah, untuk menentukan rasio berarti tinggal kita bandingkan aja suku kedua dibagi suku pertama atau suku sesudah bagi suku sebelum. Misalnya kita nggak mau pakai U1 sama U2, mau pakai U2 sama U3 nggak apa-apa. Yang penting yang di bagian pembilang itu adalah suku sesudahnya. Ya harus berselisih 1 ya antar sukunya untuk menentukan rasionya. Nah, suku kedua di sini kita tinggal ganti aja sama 2 pangkat negatif 1 dibagi 2 pangkat 1. Ya berarti ini kalau 1 yang di bawah sini, nanti ini bisa pindah ke atas jadi 2 pangkat negatif 2. Atau 1 per 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2 kan 4 ya. Jadi rasionya jelas ini 1 per 4. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Nah, yang perlu diingat pada barisan geometri itu kita mencari A, R, dan N.
Kalau pada barisan aritmatika, sebagaimana yang telah kita bahas di video sebelumnya, itu yang terpenting itu adalah variabel A, B, dan N. Kalau barisan geometri itu A, R, dan N. Jelas ya? Kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, diketahui barisan geometri 2, 4, 8. Nah, suku ke-9 adalah titik-titik. Nah, ingat lagi yang tadi. Suku pertama itu A, suku kedua AR, suku ketiga AR kuadrat, suku keempat AR pangkat 3, dan seterusnya. Berselisih 1 ya. Nah, di sini yang ditanya suku ke-9. Berarti AR pangkat 8, jelas. Suku pertama itu yang mana? Jelas dari barisan ini suku pertamanya. Ya. Jadi A-nya itu jelas 2. Kemudian rasionya, suku sesudah bagi suku sebelum ya. Berarti 4 dibagi 2, ini 2. Atau 8 dibagi 4 juga sama, hasilnya 2. Kemudian A-nya tahu, R-nya tahu, ya tinggal kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi 2 dikali 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 9 kan. 2 pangkat 9 dari mana? Ini kan 2 pangkat 1 nih ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 8. Kalau dikali ya berarti pangkatnya tinggal kita jumlah. Nah 2 pangkat 9 itu sendiri kalau kita hitung ini adalah 512. Ya ini bilangan pangkat dengan bilangan pokok 2 ini teman-teman harus hafal ya. Ya kalau nggak tinggal kita kaliin aja 2 sebanyak 9 kali. Nanti kita dapat hasilnya 512. Ini opsi yang C. Soal yang berikutnya. Diketahui barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya sampai 768. Nah, pertanyaannya di sini banyak suku pada barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini untuk menentukan suku KN pada barisan geometri, ini kan kita gunakan persamaan UN sama dengan A, R pangkat N kurang 1. Makanya persamaan yang ini itu dibentuk ya. Kalau suku pertama, R-nya N-nya 1 berarti 1 kurang 1, 0. R pangkat 0 itu 1, berarti UN-nya ini sama dengan A. Nah, sekarang kalau kita punya suku KN seperti ini ya, berarti A-nya di sini jelas, di sini kita udah tahu A-nya itu adalah suku pertama 3 nih. Nah, rasionya ini konstan. Apalagi di soal udah dikasih tahu ini barisan geometri. Ya, berarti dari 3 ke 6 itu kali berapa? Kali 2 kan. 6 ke 12 juga kali 2. Kalau rasionya bisa kita tulis secara formal sih kayak gini. 6 bagi 3 berapa gitu. Nah, 6 bagi 3 itu kan 2. A-nya tahu, R-nya tahu. Nah, yang ditanya adalah banyak suku pada barisan tersebut. Nah, barisan geometri ini terbatas sampai 768. Artinya, yang menjadi suku terakhir adalah 768. Sehingga 768 di sini, ini adalah suku KN-nya. Suku KN. Nah, jadi kita bisa tulis di sini 768 sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini masing-masing kita bagi 3 aja dulu ya. Jadi biar gampang. Ini kan dipisahkan oleh tanda kali nih. Ini kita bagi 3, ini kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3, 1 kan. 768 bagi 3 ya 256 gitu. Nah, 256 ini 2 pangkat berapa? Kita tahu 256 ini 2 pangkat 8. Artinya nanti kita tinggal samain di sini. 8 itu mesti sama dengan N kurang 1. Ya. Jadi nanti negatif 1 di sini pindah ruas ke kiri. Jadi 8 tambah 1 sama dengan N. Nah, nanti N-nya kita akan peroleh itu 9. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Nah, soal yang kelima, diketahui barisan geometri dengan suku kelima 162 dan suku kedua itu adalah negatif 6. Rasionya gimana? Nah, supaya gampang, tadi kita set dulu aja seperti ini. Nah, langsung kita set untuk U5 dan U2 ya. Nah, U5 di sini berarti AR pangkat 4. Kalau U2, AR pangkat 1.
Nah, ini nanti kita bandingkan. Bandingkan aja yang besar bagi yang kecil. Jadi suku kelima banding suku kedua. Yang di atas yang besar, yang di bawah yang kecil ya. Ini yang di atas. Ini yang di bawah. Jadi nanti kita tulisnya AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1. Nah, ini A sama A-nya bisa kecoret ya. Nah, kalau pembagian berarti pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, kita lihat U5-nya di sini 162, U2-nya negatif 6 ya. 162 dibagi negatif 6 berarti sama dengan R pangkat 3. 162 dibagi negatif 6 berapa tuh? Negatif 27 ya. Ini kalau kita hitung hasilnya negatif 27. Nah, titik-titik pangkat 3 sama dengan negatif 27. Berarti rasionya jelas ini pasti negatif 3 gitu. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Selanjutnya soal yang ke-6. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama sama dengan 3, suku kelima sama dengan 48. Maka suku ketujuh adalah titik-titik. Suku pertama ini udah pasti A. Suku kelima itu adalah AR pangkat 4. Nah, kita bandingin yang besar bagi yang kecil. Ya, jadi U5 di sini kita bandingin aja sama U1 ya. Jadi berapa tuh ini? 1 U5 itu berarti AR pangkat 4 dibagi A. U5-nya itu adalah 48 dibagi dengan U1-nya itu 3. Ya, terus ini A sama A-nya kan kecoret nih. Jadi udah jelas di sini sama dengan R pangkat 4. 48 dibagi 3 ini adalah 16. Ya, 16 itu sama dengan R pangkat 4. Berarti R-nya ini pasti 2 gitu. Makanya perpangkatan dengan bilangan pokok 2 sama 3 harus dihafalinnya karena ini sering keluar. Nah, pertanyaan di soal adalah suku ketujuh. Suku ketujuh itu berarti AR pangkat 6. A-nya kan kita udah tahu. A-nya itu adalah suku pertama, yaitu 3, R-nya adalah 2. Berarti 3 dikali 2 pangkat 6. Ini kalau kita hitung, 2 pangkat 6 kan 64. Kali 3 ya 192 jawabannya. Jelas ya? Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ketujuh, diketahui barisan geometri dengan suku pertama 24 dan suku ketiga sama dengan 8/3. Maka suku kelima adalah titik-titik. Di sini langsung kita set dulu suku-suku pada deret geometri, pada barisan geometri maksudnya. Suku pertama itu A, suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini yang dikasih tahu itu adalah suku pertama. Ya, suku pertama itu 24 kan. Berarti ini kita bisa tulis suku pertamanya itu A, kemudian suku ketiga di sini adalah AR pangkat 2. Nah, kita bandingin aja yang besar bagi yang kecil ya. Yang di atas ini mesti U3. Yang di bawah ini U1. Jadi AR pangkat 2 dibagi A. Ini nanti bisa kecoret ya. Suku ketiganya itu 8/3. Kemudian suku pertamanya itu 24 ya. Ini mesti sama dengan R pangkat 2. Nah, ini 8 sama 24 bisa kita coret nih. Terus 3-nya nanti pindah ke bawah. 8 sama 24 kalau kita coret jadi 3 kan. Jadi 1/3 kali 3 ya 1/3 kali 1/3 ya 1/9. Nah, rasionya di sini adalah akar dari 1/9. Yaitu 1/3. Nah, yang ditanya adalah suku kelima. Saya tahu langsung untuk suku kelima. Suku kelima berarti AR pangkat 4. A-nya 24, R-nya 1/3 ya. Berarti A-nya kita ganti sama 24, R-nya kita ganti sama 1/3. Jadi berapa tuh ini kalau kita hitung?
24 dikali 1/81 ya. 24 dibagi 1/81 ini kalau kita coba hitung nanti dapat hasilnya tuh 8/27 ya. Kan 24 dibagi 81. Coba ini kita cek ya, 24 bagi 81 ini bagi 3 atas bawah. Ini bagi 3, 8, bawah bagi 3, 27. Ya, cocok ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Nah, soal yang ke-8. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama itu 5/2. Ya, suku pertama itu jelas, kita set dulu A. Suku keempat itu adalah AR pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah suku ke-6. Langsung kita bandingkan di sini. Yang besar bagi yang kecil. Jadi suku keempat dibagi suku pertama. Suku keempat itu AR pangkat 3. Suku pertama itu A. Nah, suku keempatnya kan kita udah tahu nih, 20. Dibagi suku pertamanya 5/2. Ya. Jadi, karena ini penyebutnya ada di bawah, nanti naik ke atas ini jadi dikali. 20 kali 2, 40 ya. 40 bagi 5 nanti 8. Terus ini A sama A-nya kita coret. Ini sama dengan R pangkat 3 jadinya ya. Jadi, berapa tuh? Ini kita bisa tulis gini, 8 sama dengan R pangkat 3. Jadi R-nya itu jelas 2. Kemudian suku pertamanya kan udah tahu nih. Suku pertamanya itu 5/2 nih. Jadi langsung kita kaliin kita set dulu persamaan untuk suku ke-6. Suku ke-6 berarti ini AR pangkat 5. A-nya itu 5/2, R-nya itu 2 ya, 2 pangkat 5. Jadi 5/2 dikali 32. Pokoknya kalau kita coret ya, ini kan 2 pangkat 1. Ini jadi 2 pangkat 4 pasti. Jadi 5 kali 16, ya kalau kita hitung hasilnya 80. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Soal yang ke-9. Diketahui barisan geometri dengan suku pertama 16, kemudian suku keempatnya 2. Nah, S6 itu adalah titik-titik. S6 itu adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke-6. Jadi kita set dulu persamaan-persamaan yang kita nanti pakai. Kita gunakan 2 persamaan ini. Untuk menentukan suku Kn tentunya dan untuk menentukan Sn. Nah, untuk menentukan Sn ini kita harus hafal ya rumusnya. Ini A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Jadi komponen-komponen yang diperlukan pada barisan geometri di sini adalah A, kemudian R, kemudian N. Asal kita dapat AR sama N-nya ya udah jelas. Semua pasti bisa kita cari. Langsung kita set buat suku pertama itu A. Suku keempat itu AR pangkat 3. Kemudian kita bagi aja di sini yang besar bagi yang kecil. Yang di atas berarti di sini yang di bagian pembilang 4, yang di bagian penyebutnya 1 ya. Jadi suku keempat ini sama dengan AR pangkat 3. Suku pertamanya itu A. Suku keempatnya itu kita isi sama 2 ya. Dibagi suku pertamanya 16. Nah, ini sama dengan R pangkat 3. Kenapa? Karena atas sama bawah kecoret. Nah, ini A di atas sama A di bawah. Terus kita bagi 2, ini masing-masing ruas. Masing-masing bagian gitu, di atas sama di bawah. Jadi 1/8 sama dengan R pangkat 3. Nah, kemudian kita akarkan. Akar pangkat 3 dari 1 itu 1, dari 8 itu 2. Jadi R-nya jelas kita dapat setengah di sini. Nah, karena kita udah tahu suku pertamanya itu 16 dan rasionya itu setengah. Nah, ini suku pertamanya 16. Rasionya setengah, jadi nanti kita langsung set persamaan untuk S6 ya. Untuk S6. Tapi di sini udah jelas ya nih, A-nya kita udah tahu A-nya pasti 16 di sini. Kalau kita buktiin pakai U4 juga bisa. 2 sama dengan A kali setengah pangkat 3. Jadi 2 sama dengan A kali 1/8. Ya, ini A-nya 16. Udah dikasih tahu di soal, kalau kita cek pakai persamaan ini juga sama dapatnya. Nah, sekarang kita mau cari S6.
Berarti A-nya kita ganti 16, R-nya kita ganti setengah, dan N-nya kita ganti sama 6. Jadi 16 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 6 dibagi 1 kurang setengah. Nah ini kalau kita hitung setengah pangkat 6 itu jadi 1/64. Terus 1 kurang setengah ini jadi setengah ya. Hati-hati untuk pembagian seperti ini pembagian berbentuk pecahan. Nanti 2 ini ke atas dulu aja, kita kali sama 16. Jadi 16 dikali 2 itu 32. 1 kurangi 1/64 itu jadi 63/64. Nah, ini baru bisa kita coret nih. Ini kita bagi 321. Ini bagi 32 itu 2. Jadi berapa tuh? Ini kalau kita hitung 63/2 ya. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk desimal ya jadi 31,5. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Kemudian soal yang ke-10. Jika X-2, 3X-6, dan 2X plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri, maka rasionya adalah, ingat rasio itu adalah suku sesudah bagi suku sebelum. Berarti kalau kita ambil suku sesudahnya itu U2, maka suku sebelumnya U1. Kalau kita ambil suku sesudahnya U3, maka suku sebelumnya nanti adalah U2 gitu. Ya. Jadi R itu di sini U2/U1. U2/U1 ini bisa kita langsung ambil suku sesudahnya, suku kedua ya. 3X-6 per X-2. Ini kayaknya bisa dikeluarin supaya lebih gampang. 3-nya maksudnya kita keluarin ya. Di bagian pembilang 3-nya kita keluarin. Jadi 3X-6 tuh jadi 3 kali X-2 per X-2. Nah, ini kita coret nih. X-2 sama X-2. Jadi kita nggak perlu ngebandingin suku ketiga dan suku kedua. Langsung aja nih kita dapat hasilnya kan ya. Rasionya udah bilangan bulat. Nanti kita akan peroleh rasionya itu pasti 3. Ya. Nah, jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Nah, misalnya kita udah dapat rasionya 3, ya berarti rasio antara suku kedua dan suku ketiganya juga pasti 3 gitu. Karena kebetulan yang ditanya bukan nilai X ya, soal ini cuma soal kebetulan aja gitu. Nah, kalau kita mau cari nilai X-nya, kita bisa pakai nilai rasio ini berapa. Nanti kita tinggal input aja ke sini, dapat juga nanti nilai X-nya. Oke, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas di soal yang berikutnya. Soal yang ke-11, jika 2X-5, X-4, dan negatif 3X plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri, maka nilai X yang bulat adalah titik-titik. Nah, kali ini nilai X-nya yang dicari. Nah, menentukan rasio tadi suku sesudah bagi suku sebelum. Berarti kita pakai U2 sebagai suku sesudah, jadi yang di atasnya ini mesti 2 ya. Dan ini yang sebelumnya masih 1, terus kita bandingin sama U3 dengan U2. Ini U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2 gitu. U2 banding U1 dulu. Suku keduanya kan ini nih, X-4. Suku sebelumnya U1. Jadi kita tulis ini X-4 dibagi 2X-5 sama dengan negatif 3X plus 10 dibagi X-4. Nah, ini kita cross multiply ya, kali silang. Jadi yang diagonal ini saling kita kaliin. Jadi X-4 kali X-4 ini mesti sama dengan negatif 3X plus 10 kali 2X-5. X-4 kali X-4 ini kalau kita hitung hasilnya adalah X kuadrat. X kali min 4 itu min 4X ya. Min 4X ya min 8X. Kemudian min 4 kali min 4 itu 16. Ya, pakai capit kepiting aja. Terus ini negatif 3X kita kali 2X. Ya, jadi negatif 6X kuadrat. Negatif 3X kali negatif 5 itu hasilnya 15X. Ditambah 10 kali 2X yaitu 20X. 20 tambah 15 ini 35X. 10 kali min 5 itu min 50. Nah, ini kita rapiin aja ya persamaan kuadratnya. Pastiin koefisien X kuadrat itu positif. Jadi ini min 6X kuadrat ini nanti pindah ruas ke kiri. Jadi 7X kuadrat.
Terus yang 35-nya juga kita pindahin ke kiri jadi minus 43x. Kan min 8, min 35. 35 pindah ke kiri jadi negatif tuh. Negatif 50 pindah ke kiri jadi positif. Jadi 16 tambah 50 sama dengan 66. Nah, kita faktorkan di sini. Cara ngefaktorinnya gimana? Nah, ini ada cara gampang ngefaktorinnya. Saya kasih tipsnya sedikit. Nah, kemudian di sini untuk lebih mudah dalam memfaktorkannya, di sini kita lihat dulu ya angka yang di ujung sini. 7, kita cari faktor dari 7 itu berapa? Faktor dari 7, 2 angka. Faktor dari 7 itu ya 7 sama 1 ya. Nah, kita tulisnya seperti ini. Kita tempelin sama X. Jadi 7X dan 1X. Kemudian kita cari juga faktor di ujung sini. 66. 66 berapa sama berapa? Nah, di sini kita pilih 22 yang besarnya di atas, yang kecilnya di bawah. Terus kita cross. 7X kali 3 di sini 21X. 1X kali 22 di sini 22X. Apakah kombinasi dari kedua angka ini mungkin menghasilkan angka yang ada di tengah-tengah sini? Pokoknya gimana caranya? Kita harus membuat si dua angka ini sama dengan yang di tengah-tengah sini. Ya, mana yang bisa kita kasih tanda negatif? 22 sama 21 jelas kalau kita tambahin 43. Tapi kalau kita kasih tanda negatif supaya hasilnya itu yang di sini, berarti yang ini minus, ini minus. Berarti sini jadi minus, sini jadi minus. Dan cara seperti ini hanya bisa apabila persamaan kuadratnya bisa difaktorkan saja. Jadi ini 7x dan 22 kita bisa tulis ini jadi 7x min 22 kali x min 3. Ya. Nah, ini cari pembuat nolnya. Yang ini 22 per 7, yang ini 3. Yang ditanya nilai X yang bulat, maka jawabannya jelas pastilah 3. Gitu. Soal yang ke-12, diketahui barisan geometri dengan suku pertama 3 dan suku terakhir 768. Pertanyaannya, suku tengah barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, persamaan untuk suku tengah di sini adalah akar dari A kali UN. Ya. A itu suku pertama, UN itu suku terakhir. Berarti di sini akar 3 kali 768. Nah, ini kalau kita hitung 3 kali 768 itu 2304 ya. Ini kalau kita akarkan nanti kita peroleh hasilnya 48. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Nah, soal yang ke-13, di antara bilangan 3 dan 192 disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Suku ke-6 barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kalau sisipan, nanti akan membentuk barisan geometri baru tentunya. Yang rasionya juga beda dari rasio sebelumnya. Nah, untuk menentukan rasio yang baru, kita bisa gunakan persamaan ini. R aksen sama dengan akar dari K plus 1 kali R. Nah, rasio yang lama itu berapa? Rasio yang lama itu 192 dibagi 3 aja. Karena awalnya kan 2 bilangan ini, pasti rasionya ya udah. Tinggal kita bagi aja suku terakhir dengan suku sebelum. Dengan suku pertamanya ya. Jadi 192 dibagi 3, ini kalau kita hitung hasilnya 64. Awalnya rasionya 64 nih. Terus kita sisipkan 5 bilangan. Jadi awalnya ada 2 bilangan, disisipkan 5 bilangan, pasti bakal ada 7 bilangan. Sehingga membentuk rasio baru ya. Rasio barunya kita bisa gunakan persamaan yang ini. Nah, K-nya itu adalah 5 ya, karena disisipin 5 bilangan. Jadi, kalau mau menentukan rasio baru, akar dari 5 tambah 1 itu 6. Kemudian rasio lamanya itu 64. 64 ini kan 2 pangkat 6 nih. 2 pangkat 6 dibagi 6. Karena ini kan 6-nya ada di luar nih. Jadi jelas rasio yang barunya ini jadi 2. Awalnya 64, ini jadi 2. Lagi-lagi untuk barisan geometri kita bisa gunakan persamaan ini untuk menentukan sukunya. Tapi kita pakai rasio yang baru. Jadi suku ke-6 berarti
R aksen, karena rasionya ini rasio baru, pangkat 5. A-nya, suku pertamanya, mula-mula 3. Kan gini ya, mula-mula 3, terus akhirnya 192. Nanti ini disisipkan 5 bilangan yang kita nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 7 suku kan. A-nya berarti di sini 3 ya. 3 dikali 2 pangkat 5. 32 kali 3. Ya, hasilnya 96. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal yang ke-14, diketahui 3 bilangan, K-1, 2K-2, dan 3K plus 1 berturut-turut membentuk barisan geometri. Nah, bilangan terbesarnya berapa? Kita bisa tentukan bilangan terbesarnya itu nanti apabila kita udah tahu nilai K-nya. Jadi cari dulu rasionya, pakai perbandingan suku sesudah dibanding suku sebelum. Jadi U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2. U2-nya itu 2K-2. Nah, ini bisa kita keluarin nih, 2K-2. Jadi 2-nya kita keluarin. 2K bagi 2, itu K. Min 2 bagi 2, itu min 1. Ya, ini bisa kecoret kan. Nah, sama dengan 3K plus 1 per U2-nya ini 2 kali K-1. Jadi nanti ini tinggal kita kali silang aja. 2 dikali 2 kali K-1, ya berarti di sini kan 4 kali K-1. Nah, yang bawah ini jadi 1 nih. 1 dikali 3K plus 1, ya hasilnya 3K plus 1. Jadi 4K-4 sama dengan 3K plus 1. 3K ini nanti pindah ruas ke kiri, ya. Jadi 4K kurang 3K. Terus negatif 4 yang ini nanti pindah ruas ke kanan. Jadi positif ya. Kalau pindah ruas ke sini nanti jadi plus 4 tambah 1. Nah, jadi K-nya sama dengan 5. Nah, kita coba cek ya untuk K-nya sama dengan 5. Berarti suku pertama itu K-1. 5 kurang 1 itu 4. Terus suku keduanya ini 2K-2 ya, atau 2 kali K-1. Masukin aja K-nya 5, 2 kali 5 10 kurang 2 ya 8. Terus suku ketiganya di sini 3K plus 1. Jadi 3 dikali 5 tambah 1. 16. Nah, ini jelas membentuk barisan geometri ya, yang rasionya tuh 2. Nah, sekarang kita lihat bilangan yang paling besar ya jelas aja pasti 16 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang ke-15, ini udah masuk ke deret geometri Tahingga. Nah, di sini hasil dari jumlah Tahingga dari deret geometri 4 tambah 2 tambah 1. Nah, untuk mengingat rumus deret geometri, saya singkatnya seperti ini ya. S Tahingga, ini air aja. Air tuh A dibagi 1 kurang R. Nah, gitu aja simpelnya. A itu suku pertama ya. Suku pertamanya jelas di sini 4. Jadi A-nya 4. Rasionya di sini kita bagi aja. 2 bagi 4, yaitu setengah. Nanti kita masukin A sama R-nya ke persamaan S Tahingga yang ini. Jadi S Tahingga sama dengan 4 dibagi 1 kurang setengah. Jadi ini 4 dibagi setengah. Kalau kita hitung hasilnya adalah 8. Karena 2-nya naik ke atas kan. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal yang ke-16. Hasil S Tahingga dari 18, 12, 18 tambah 12, tambah 8, dan seterusnya adalah titik-titik. Lagi-lagi kita pakai rumus ini. Dengan suku pertama dari deret geometrinya adalah 18. Jadi A-nya 18. Rasionya di sini adalah 12 per 18 ya. Ini atas bawah kita bagi dengan 6 aja ya. 12 bagi 6 itu 2. 18 bagi 6 itu 3. Masukin ke persamaan S Tahingga. Jadi 18 dibagi 1 kurang 2 per 3. 1 kurang 2 per 3. Itu 3 per 3 dikurangi 2 per 3. Itu sepertiga ya. Jadi 18 dibagi 1 per 3. Jangan lupa nanti ini 3-nya naik ke atas. Jadi dikali dengan 18.
Jadi 18 kali 3 ya hasilnya 54. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal yang ke-17. Hasil jumlah tak hingga dari 27 min 9 tambah 3 kurang 1 tambah sepertiga dan seterusnya adalah titik-titik. Lagi-lagi untuk jumlah deret tak hingga, nah di sini suku pertamanya itu adalah 27. Nah, hati-hati karena deretnya selang-seling, tandanya minus plus minus plus. Kalau A-nya kita udah tahu 27, berarti untuk menentukan rasionya di sini tinggal min 9, minusnya itu ikut ya. Min 9 dibagi 27. Nah, atas bawah ini kita bagi aja sama 9 ya. Ini kita coret. Jadi kita dapat ini min sepertiga. Jadi S tak hingganya di sini tinggal kita substitusi A dan R-nya. 27 dibagi 1 minus minus sepertiga. Jadi ini kan 1 plus sepertiga tuh. 3/3 tambah sepertiga kan 4/3. Nah, jadi S tak hingganya di sini adalah 27 dibagi 4/3. Nah, hati-hati di sini 3-nya naik ke atas kali dengan 27. Jadi 27 kali 3 itu 81 per 4 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Soal yang ke-18. Di sini sama, caranya kita pakai rumus yang ini juga. Kita tinggal tentukan mana A, mana R. Nah, teman-teman tahu A-nya itu pasti 1 di sini. Jadi kita tulis A-nya 1. Rasionya ya berarti 3 min 3/4 bagi 1 ya. Jelas ini min 3/4. Sehingga S tak hingganya di sini adalah 1 dibagi 1 minus minus 3/4. 1 dibagi 4/4 tambah 3/4 itu kan 7/4 nih. Nah, 4-nya ini naik ke atas. Kali dengan 1. Jadi 1 kali 4 itu 4 dibagi 7 ya. Jadi ini 4/7. Opsi yang tepatnya di sini adalah yang B. Soal berikutnya, ini masih sama tentang jumlah deret geometri tak hingga. Nah, S tak hingganya itu adalah A bagi 1 min R, berarti kita cukup tentukan aja nilai A dan rasionya berapa, dan langsung dapat nilai S tak hingganya. Ini A-nya itu 4, rasionya itu tinggal kita bagi ya, suku sesudah bagi suku sebelum, itu min 2 bagi 4, atau mau min setengah bagi 1 biar gampang juga, nggak apa-apa. Sama aja kita dapat ini min setengah. Nah, S tak hingganya berarti tinggal A-nya 4 dibagi 1 dikurangi negatif setengah. 1 kurang negatif setengah, nah, ini berarti 1 tambah setengah. Jadi 4 dibagi 3/2. Nanti 2-nya naik ke atas, dikali dengan 4. 4 kali 2 itu 8. Ya, jadi 8/3 ya. Opsi yang tepat di sini adalah yang B. Nah, soal yang ke-20. Dari suatu deret geometri tak hingga, diketahui U2 sama dengan 1 dan U4 sama dengan 1/9. Jika rasionya positif, S tak hingganya berapa? Nah, di sini karena ada suku ke N, ya kita pakai persamaan ini nanti. Dan untuk deret tak hingga kita pakai rumus yang air ini, A bagi 1 kurang R. Langsung kita set dulu untuk U2 dan U4-nya. U2 itu adalah AR, U4 itu adalah AR pangkat 3. Nah, kita bagi yang besar bagi yang kecil. Jadi yang di atas ini suku keempat, yang di bawah ini suku kedua. Jadi AR pangkat 3 dibagi AR. Suku keempatnya 1/9, dibagi 1 ya 1/9. Nah, ini A di atas sama A di bawah kita coret. Jadi ini sama dengan R kuadrat. Nah, karena di soal dikasih tahu rasionya positif, berarti akar dari 1/9 itu kan plus minus sepertiga. Kita ambil sepertiga aja. Nah, rasionya udah tahu, suku pertamanya kita cari ya. Suku pertamanya kita pakai yang U2 aja yang ini. Ya, U2-nya kan 1 sama dengan A kali rasionya sepertiga. Berarti A-nya tinggal 1 bagi sepertiga nih. Atau 3 kali 1. Jadi A-nya dapat 3. Kemudian S tak hingganya di sini tinggal kita substitusi aja A dan R-nya. Jadi 3 dibagi 1 kurang sepertiga
3 dibagi 2/3, ya ini 3-nya nanti naik ke atas. Jadi berapa nih? 9/2 ya. 9 bagi 2, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 4,5. Seperti itu. Soal berikutnya, seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek itu adalah 2 cm, dan potongan tali terpanjang adalah 54 cm, panjang tali semula adalah titik-titik sentimeter. Nah, di sini kita nanti pakai rumus suku ke N untuk barisan geometri ya. Kan talinya dipotong jadi 4 bagian, berarti kita set aja sampai U4. Nah, yang ditanya pada soal adalah panjang tali semula. Panjang tali semula berarti jumlah sampai 4 suku, S4 gitu. Nah, kemudian di sini dikasih tahu potongan tali terpendek di sini adalah 2 cm. Potongan tali terpendek itu adalah A, suku pertamanya. Karena membentuk barisan geometri kan. Dan di sini ada potongan tali terpanjang yaitu 54 cm. Ini adalah suku keempatnya. Nah, rumus dari suku keempat itu adalah AR pangkat 3. Jadi, AR pangkat 3 ini sama dengan 54. Nah, A-nya kita ganti sama 2. Jadi, 2 kali R pangkat 3 ini sama dengan 54. Kita bagi 2 kiri dan kanan ya. Jadi, di kiri ini 1, ini jadi 27. Jadi, R pangkat 3 sama dengan 27. Rasionya dapat 3. A dan R kita dapat, ya kita bisa gunakan rumus jumlah deret geometri di sini. Kita masukin aja untuk S4-nya, A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 3, dan N-nya kita ganti 4. Jadi 2 dikali 1 kurang 3 pangkat 4, dibagi 1 kurang 3. 3 pangkat 4 kan 81 ya, jadi 1 dikurang 81 ini ya. Ini 81, jadi negatif 80 ya. 1 kurang 3 di sini ini negatif 2. Ya, ini negatif 2. Jadi nanti minus sama minus kecoret. Ya. Nah, ini kita coret nih. Minusnya juga kita coret. Ya udah, ini 1, ini 1. 1 kali 80 ya hasilnya pasti 80. Soal yang ke-22. Bakteri A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri itu ada 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah titik-titik. Nah, di sini berarti suku pertamanya itu adalah A ya. Ketika T-nya kita hitung di 0 menit. Kan dia berkembang menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Ya. Jadi dia berkembang itu U2 setiap 5 menit. Kalau sampai 30 menit ya kita set aja nanti. Kalau U2 ini kan A kali R. U3 AR pangkat 2, ini 10 menit nih. U4 AR pangkat 3, ini 15 menit. Ya ini kan dekat nih sampai 30 menit, kita terusin aja ya. U5 ini AR pangkat 4, 20 menit. U6 AR pangkat 5 setelah 25 menit. Dan U7 AR pangkat 6 setelah 30 menit. Nah kita cukup aja sampai U7 ya, karena kan yang ditanyanya banyak bakteri setelah 30 menit. Nah, di sini rasionya jelas 2 ya, karena dikasih tahu di soal. Bakteri itu berkembang menjadi 2 kali lipat. Dengan kata lain, ini adalah rasio gitu. Suku pertama, itu A-nya kita belum tahu. Tapi kita dikasih tahu, setelah 15 menit, banyak bakteri itu ada 400. Berarti kita pakai yang ini nih, yang U4. U4 itu AR pangkat 3, sama dengan 400. R-nya kita ganti sama 2. Jadi A dikali 2 pangkat 3 sama dengan 400. Ini kan 8 nih. A kali 8 sama dengan 400. Jadi A-nya itu 50, R-nya itu 2. Nah, karena yang ditanya banyak bakteri setelah 30 menit. Setelah 30 menit berarti kita cari U7 di sini. Ya, cari U7-nya. Langsung set persamaan untuk U7. Itu AR pangkat 6. A-nya ganti sama 50. R-nya kita ganti sama 2. 2 pangkat 6 kan 32. 2 pangkat 6, 64 ya. 64 dikali 50.
60 kali 50 udah dekat sama 3000 ya. Ya pasti ini langsung kalau kita hitung ada 3200 bakteri. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Soal nomor 23, sebuah bola jatuh dari ketinggian 8 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 kali dari tinggi yang sebelumnya. Ini ilustrasinya. Jumlah seluruh lintasan bola adalah berapa meter? Nah, ini sebenarnya bisa kita hitung menggunakan jumlah deret hingga ya, untuk menentukan jumlah seluruh lintasan. Berarti garis-garis ini kita hitung totalnya ada berapa. Ya, tapi supaya lebih gampang, di sini kita gunakan rumus cepat untuk menghitung jumlah lintasan panjang bola. Tapi ini persamaan ini hanya bisa dipakai untuk kasus bola memantul yang dipantulkan dari ketinggian mula-mula ya. Nah, rumus cepatnya itu seperti ini. S hingga sama dengan B plus A dibagi B kurang A dikali H. Apa itu B dan A? Kita lihat dari rasio. Rasionya itu 3/5. 3 di sini bertindak sebagai A yang kecil. B di sini bertindak sebagai B yang besar. Ingatnya B itu besar aja. Ya udah. H awalnya kan kita tahu. H awalnya itu 8 meter di sini ya. Jadi 8 ini sebagai H. Langsung kita substitusi ke persamaan ini. S hingga sama dengan B tambah A berarti 5 tambah 3 dibagi 5 kurang 3 kali 8. Nah, 5 tambah 3 itu ini 8 ya. 5 kurang 3 itu 2. 8 kali 8 itu 64. Dibagi 2, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 32 meter. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Nah, ini kemudian soal nomor 24 juga sama ya. Kita bisa gunakan persamaan S hingga sama dengan B plus A dibagi B kurang A dikali H. Nah, di sini rasionya kalau kita lihat 3/4 ya. Berarti 3 di sini bertindak sebagai A, 4 di sini bertindak sebagai B. Jadi kalau kita gunakan persamaan yang ini, langsung aja 4 tambah 3 dibagi 4 kurang 3 kali 10. 4 tambah 3 kan ini jadi 7 ya. 4 kurang 3 ini 1. 7 kali 10 ya 70 ya. Jadi ini adalah 70 meter. Oh ya, ini buat soal nomor 23 tadi jawabannya D. Soal nomor 24 ini jawabannya E. Ya. Jelas ya? Soal yang ke-25. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila panjang sisi persegi pada pola pertama ini 2 satuan, tentukan luas daerah yang diarsir pada pola ke-6. Nah, ini tambah lama tambah kecil nih perseginya. Ya. Kita tinjau dulu persegi yang pertama. Persegi yang pertama di sini punya panjang sisi 2 satuan ya. Ya, ini kan persegi berarti ya panjang sama lebarnya sama-sama 2. Nah, untuk menentukan luas persegi yang pertama ya berarti S kali S aja. 2 kali 2 yaitu 4 ya. Sisi kali sisinya ini hasilnya 4. Nah, untuk menentukan luas daerah yang diarsir pada pola ke-6, ini pasti akan membentuk barisan geometri. Jadi kita cukup cari A sama R. A-nya udah jelas, A-nya itu pasti 4 ini. Karena ini suku pertama. Kita lihat suku kedua aja yang gampang nih. Nah, ini kan perseginya ditarik dari titik tengah diagonal, dari titik tengah sisinya ya. Ini membentuk diagonal ke sini dengan panjang yang sama. Nah, berarti kalau misalnya panjang ini 2, separuhnya berapa nih dari titik ini ke titik ini? 1. Yang ini juga 1. Nah, menggunakan Pitagoras, akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini akar 2. Panjang sisinya ini akar 2. Berarti yang ini juga akar 2 kan? Jadi luasnya ini sisi kali sisi. Jadi akar 2 kali akar 2, kalau kita hitung hasilnya 2. 4 sebagai suku pertama, rasionya kita bisa cari dari 2 bangun ini ya, 2 model persegi ini. Jadi kita bagi aja suku sesudah bagi suku sebelum. Yang sesudahnya pasti yang 2, yang sebelumnya itu 4. Jadi U2 bagi U1, ini sama dengan 2/4. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1/2. Nah, karena yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir pada pola ke-6, berarti kita pakai rumus UN di sini. Ya, U6 yang ditanya. Berarti U6 ini AR pangkat 5. A-nya 4,
R-nya setengah. Masukin ke persamaan U6 ini. Jadi 4 dikali setengah pangkat 5. Setengah pangkat 5 berapa tuh? 1 pangkat 5, 1. 2 pangkat 5, 32 ya. Jadi 4 bagi 32, ini kalau kita hitung 1/8. Nah, opsi yang tepat di sini adalah yang A. Baik, demikian saja untuk pembahasan soal-soal latihan mengenai barisan geometri dan deret geometri hingga kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar pastinya. Jangan lupa sempatkan untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya dulu. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.